Apa yang membuat pengambil alihan Islam atas Barat menjadi semakin tragis, menyedihkan, ironis, mungkin bahkan lucu, saya tidak tahu. Namun bagaimanapun Anda ingin melihatnya, itu terserah Anda. Adalah kenyataan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, musuhmu telah menyusup ke tengah-tengah kalian dan secara terbuka serta dengan sombong, bukan secara diam-diam, secara terbuka memberitahumu apa yang akan mereka lakukan padamu. Bukankah itu ironis, atau lucu, atau sedih pada saat yang sama? Lihatlah tweet ini dari Bob yang merupakan seorang patriot Inggris. Dia mengatakan Islam akan menang di Amerika. Kalian semua sedang fokus pada fase pertama, yaitu fase Mekah. Sementara mereka sedang mempersiapkan fase kedua. Ada total 500.000 politisi di Amerika. Pejabat terpilih di semua tingkat lokal dan nasional, dan mereka sedang mempersiapkan 500.000 Muslim Amerika kelahiran asli untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik dalam 20 tahun ke depan. Sekali lagi, apakah itu teori konspirasi? Seperti yang akan dikatakan oleh kaum kiri yang bodoh? Tidak. Itu bukan teori konspirasi. Mereka sudah memberitahumu apa yang akan mereka lakukan padamu. Kita harus berada di dalam gedung Kongres. Kita harus berada di ruang redaksi. Kita harus berada di ruang kelas. Kita harus ada di dalam buku-buku. Dan kita harus ada di pengadilan. Dan juga dalam arus opini publik. Di pengadilan, katanya. Ngomong-ngomong, semua ini sudah dilakukan di Britania Raya. Mau lihat bagaimana cara kerjanya? Lihat ini. Lihat orang ini. Namanya adalah Hakim Amjad Nawaz, seorang Muslim Pakistan. Dia membebaskan seorang pria Muslim berusia 70 tahun setelah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis berusia 12 tahun. Gadis Inggris maksudnya. Pada tahun 2016, dia melakukan hal yang sama dalam kasus serupa. Jadi, dia membebaskan pria Muslim lainnya. Namun pada tahun yang sama, 2016, dia memberikan hukuman 8 tahun penjara kepada seorang pria kulit putih karena pemerkosaan. Dan saya sudah menunjukkan banyak contoh seperti itu di masa lalu. Jadi intinya, mereka sudah memberitahu apa yang akan mereka lakukan pada Anda. Mereka punya rencana. Mereka sudah menjalankan rencana sialan itu. Itulah kenapa apa yang dikatakan Bob di sini bukan teori konspirasi, oke? Anda hanya perlu melihat sekeliling Anda. Ini terjadi dalam skala yang begitu membuat marah, karena ini benar-benar terjadi dan terus terjadi. Dan entah kenapa, kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang hal itu. Lihat ini. Kamu tidak punya pilihan selain bersikap politis di negara ini. Jadi, program-program Kurio Meals dirancang untuk benar-benar melatih peserta seperti kamu, para muslim muda yang akan menjadi pemimpin masa depan komunitas kita. Care dan Ikhwanul Muslimin, mereka berjalan beriringan. Antara usia 13 hingga 19 tahun untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang kuat, meningkatkan kesadaran diri, berpartisipasi dalam latihan membangun tim, dan belajar lebih banyak tentang bagaimana pemerintahan bekerja. Dan salah satu alasan mengapa kami mengadakan program-program ini di pusat pemerintahan di aula kekuasaan adalah karena kami ingin kamu memahami bahwa inilah tempatmu seharusnya berada. Kamu lihat itu? Mereka telah mendirikan akademi khusus untuk Muslim saja. Mereka melatih mereka bagaimana cara mendapatkan jabatan politik. Mereka sedang melatih mereka. Lihat, mereka ini bukan orang Amerika. Di mana kita, orang Amerika non-Muslim? Di mana mereka? Tidak ada. Hanya Muslim saja. Mereka menjalankan agenda yang terpisah. Dan seperti yang dikatakan Bob, ada hampir 500.000 pejabat terpilih di Amerika, mulai dari Gedung Putih sampai ke kantor sheriff, kantor dewan, atau yang lainnya. Di Inggris, jumlahnya mendekati 20.000 dan ada sekitar 900 hingga 1.000 pejabat Muslim yang terpilih. Dan Anda sudah bisa melihat apa yang terjadi di Inggris Raya. Mereka tidak berdaya. Mereka meneriakan Allahu Akbar di begitu banyak kota Muslim atau di begitu banyak kota Inggris yang telah diambil alih oleh Muslim. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena menurut Anda, siapa yang akan diutamakan oleh orang-orang ini? Nilai-nilai Amerika atau nilai-nilai Islam? Para wanita berhijab ini, mereka bahkan bukan muslimah yang tampak modern. Para wanita berhijab, mereka mewakili Abdul Said. Abdul Said sebenarnya mewakili mereka. Begitulah Abdul Al-Said. Mereka bahkan bukan orang komunis. Abdul Said bahkan secara terbuka mengatakan bahwa dia bukan seorang komunis. Dia juga mengatakan bahwa dia bukan seorang progresif. Tapi entah kenapa, orang-orang kiri gila di Partai Demokrat terus menggambarkan dia sebagai seorang progresif. Dia berpendapat bahwa homoseksual harus dilempar dari atap gedung. Lalu pihak kiri dan juga Partai Republik. Saya sudah melihat beberapa video YouTube dari komentator politik konservatif, dan mereka menyebut dia sebagai seorang progresif. Dia bukan progresif. Dia juga bukan komunis. Mamdani mungkin iya, saya rasa Mamdani adalah seorang komunis. Abdul Al-Said bukan, dia sendiri yang bilang. Dia seorang Islamis, itu kategori yang berbeda. Islamis lebih ke kanan daripada fundamentalis Kristen.
Setidaknya fundamentalis Kristen tidak percaya bahwa orang harus dibunuh. Kaum Islamis percaya. Dan jika kamu pikir Abdul Al-Said itu bermasalah, mereka sedang membangun pasukan. Dan sekali lagi, kamu tidak butuh banyak. Jika kamu punya 500.000 orang, kamu hanya perlu menyebarkan pengaruhmu di setiap bidang. Seperti yang dikatakan perwakilan Ikhwanul Muslimin sebelumnya, kita harus ada di mana-mana. Kita harus ada di pengadilan. Kita harus ada di pengadilan opini publik. Kita harus ada di media. Kita harus ada di jabatan politik. Kita harus ada di mana-mana. Dan lihatlah, mereka melakukannya. Umat Hindu tidak melakukannya. Umat Buddha tidak melakukannya. Karena mereka memang tidak seperti itu. Mereka tidak percaya pada upaya mengambil alih. Ya, mungkin Anda punya masalah lain dengan mereka. Karena setiap budaya, lihatlah, multikulturalisme sebenarnya tidak benar-benar berhasil. Harusnya hanya ada satu budaya yang dominan, yaitu budaya asli Anda. Seharusnya begitu. Tapi lihatlah ini, mereka sedang bersiap-siap. Memegang kekuasaan adalah karena kami ingin Anda memahami bahwa inilah tempat Anda berada, benar? Sebagai Muslim Amerika, kami tidak selalu diberitahu bahwa kami punya tempat di pemerintahan. Tapi disinilah tempat Anda seharusnya berada. Wow, inilah tempat mereka seharusnya berada. Ini pria yang videonya saya putar sebelumnya. Pria ini adalah orang Ikhwanul Muslimin. Kami menciptakan organisasi CARE yang kalian semua kenal sekarang. Dan CARE telah mengundang kalian untuk datang ke acara ini hari ini. Itu semua karena kalian. Itu dibuat untuk kalian, agar kalian bisa datang ke gedung ini untuk belajar. Untuk memperjuangkan isu-isu yang kalian yakini, tapi juga agar kalian bisa membayangkan suatu hari nanti kalian akan bekerja di gedung ini. Izinkan saya memutar ulang video itu untuk kalian. Itu orang yang sama. Ya, itu orang yang sama. Citra Islam telah diserang selama beberapa generasi. Hal ini telah menyebabkan Islamofobia tidak hanya dalam sikap masyarakat, tetapi juga dalam kebijakan pemerintah kita di dalam dan luar negeri. Dan Muslim Amerika harus turun tangan dan mengubah hubungan itu. Tapi kita tidak bisa melakukannya hanya dengan turun ke jalan. Kita harus berada di gedung Kongres. Kita harus berada di ruang redaksi. Kita harus berada di ruang kelas. Kita harus ada di dalam buku-buku. Dan kita harus ada di pengadilan serta di mata opini publik. Untuk melakukan itu, kita harus terorganisir. Dan kita harus menjadi perencana yang baik. Karena inilah inti dari iman kita. Jadi inilah pekerjaan rumah kita. Kita memiliki 4.000 masjid di seluruh negeri. 4.000 masjid. Saya mengimbau setiap masjid untuk menyampaikan pesan ini kepada Dewan Pengurus Masjid dan imam-imam Anda. Setiap masjid seharusnya memiliki dana khusus untuk beasiswa. 5 beasiswa setiap tahun. 1 beasiswa untuk bidang jurnalistik. 1 lagi untuk perfilman. Yang ketiga untuk hukum. Yang keempat untuk ilmu politik. Yang kelima untuk sejarah dan humaniora. Jika kita mulai pada tahun 2025, 4 tahun dari sekarang, kita akan memiliki berapa banyak? 4.000 pengacara baru untuk komunitas Muslim. 4.000 pembuat film baru. 4.000 jurnalis. 4.000 mahasiswa ilmu politik dan 4.000 calon guru sejarah. Dalam 15 tahun ke depan, jika kita tekun, kita akan memiliki 50.000 pengacara lagi untuk komunitas Muslim. 50.000 jurnalis, 50.000 pembuat film, 50.000 komentator politik, dan 50.000 guru sejarah dan humaniora. Dan oleh karena itu, kita bisa menceritakan kisah kita tentang Islam. Ini orangnya di sini. Dia tidak hanya berpidato. Lihat ini yang dia ciptakan. Lihat ini dia. Mereka datang. Mereka datang. Dan mereka tidak akan melambat. Bahkan, mereka justru semakin mendapat momentum. Dan lihat, kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Kamu yang membuka pintunya. Silakan masuk. Silakan masuk. Nilai-nilai Amerika kita begitu baik sehingga siapapun yang masuk, tidak peduli apa latar belakang budayanya, kamu akan terpikat oleh nilai-nilai Amerika yang lebih unggul. Maaf, itu kesombongan. Itu meremehkan potensi budaya lain. Mereka tidak datang ke sini untuk berintegrasi atau berasimilasi. Dalam video-video ini, tidak ada satupun yang menyebutkan nilai-nilai Amerika. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa kamu harus setia pada negara ini. Negara ini telah memberimu kehidupan yang luar biasa.
Kamu tahu, di negara asalmu sendiri, kamu mungkin hanya menggembalakan kambing, tapi di sini kamu berada. Tidak ada rasa syukur di sini. Bahkan ada sedikit kemarahan. Alasan kenapa saya ada di Amerika, karena kalian terus membom negara saya. Jadi saya akan hancurkan kalian. Itulah mentalitasnya. Kenapa kalian membiarkan ini? Lihat Inggris. Lihat Inggris. Orang-orang Inggris memberitahu seluruh dunia, belajarlah dari kami. Saya tidak tahu.